Selamat malam teman-teman semua. Ini calon-calon konten kreator Indonesia semua ini ya. Terima kasih tentunya buat Evion Creator School, juga Mas Owen pastinya. Ini kayaknya baru satu kali ini satu panggung saya sama Mas Owen, dan kayaknya partner saya Mbak Clarissa hari ini ya. Iya, bener Halo Mbak banget, Clarissa, salam Kak. kenal. Salam kenal Kak Putra Ausa. Halo teman-teman semua, saya perkenalan diri. Oh, Mbak Clarissa punya saya di lock masih share screen-nya, mungkin bisa dibuka dulu. Sebentar. Ya, teman-teman, sembari kita Mbak Clarissa buka share screen-nya, perkenalkan nama saya Putra Ausa ya, harus ketahuan deh nama asli saya jadi. Saya seorang konten kreator dalam bidang lebih spesifiknya ke videografi, di mana konten saya itu lebih banyak memberikan edukasi. Edukasi tentang bagaimana cara mengambil video yang benar, mulai dari smartphone, mulai dari kamera profesional, mirrorless, DSLR, lalu drone. Nah, sekarang saya mencoba masuk ke dalam bidang edukasi yang sifatnya live seperti ini. Dan semuanya berawal dari mana? Semuanya berawal dari keisengan saya. Masih dikunci? Oke, sudah. Kita share screen dulu ya. Oke. Nah, ini biodata saya. Konten saya berdiri tahun 2017. Saya mulai menggeluti dunia konten kreator itu mulainya dari YouTube. Tahun 2017 berawal dari cuman iseng tadinya. Saya tidak pernah awalnya tidak berniat untuk jadi seorang konten kreator atau mungkin jadi influencer, tidak pernah. Karena basicnya dulu saya adalah seorang bisnismen, saya adalah supplier dari 35 distro besar di Indonesia. Mungkin kalau kalian tahu Jacklot, mungkin kalau yang di Bekasi tahu 77 gitu ya, atau Sixpack, Stas yang ada di Tebet, di Bandung. Nah, salah satu suppliernya itu adalah saya. Bagaimana saya bisa terjun dalam dunia konten kreator ini sebenarnya unik. Sangat unik. Dan uniknya lagi, konten kreator telah membawa saya masuk ke dalam dunia yang lebih profesional lagi, bukan hanya sekedar sebagai seorang konten kreator. Saya menjadi seorang director saat ini. Saya pernah menjadi director untuk produk. Mungkin kalau kalian tahu Neo Remasil, nah yang tahun 2019-nya itu sutradaranya saya. Lalu PLN tahun 2018, waktu itu salah satu artis senior yang harus saya direct gitu. Lalu juga saya pernah kerja di salah satu studio besar di Indonesia, ada di Tebet, namanya Jack Ma Studio, itu besar sekali, biasanya untuk menghandle beberapa periklanan profesional. Nah, pada saat itu saya ditunjuk untuk jadi seorang director juga di sana. Dari ini semua, yang uniknya adalah saya tidak pernah terfikirkan untuk masuk di bidang ini tadinya. Karena pada dasarnya saya tidak profesional di bidang ini. Bahkan kalau kalian tahu saya sekolahnya musik. Saya lulusan musik Sekolah Tinggi Musik Bandung. Mungkin kalau kalian tahu Cakrakran, itu adik kelas saya dulunya. Nah, saya tidak pernah belajar videografi, saya otodidak, semuanya secara otodidak, tidak pernah sekolah atau tidak pernah kuliah dalam dunia videografi. Jadi karena keisengan saya tahun 2017, karena saya hobi banget traveling orangnya, saya sudah umur 31 pada saat itu jujurnya, saya sudah terbilang bukan lagi muda gitu ya muda-muda tanggung lah gitu. Yang saya rasakan adalah keisengan saya ternyata membawa dampak yang luar biasa. Berawal dari saya hobi banget ngedrone, lalu saya buat satu konten yang mungkin kalau kalian lihat konten saya itu asal-asalan, nanti saya tunjukin sama kalian. Tapi sebelumnya untuk bagaimana saya menceritakan story saya dari yang iseng-iseng masuk dalam dunia konten kreator, lalu menjadi seorang influencer, lalu saya sekarang menjadi brand ambassador 3 brand besar Indonesia, lalu ya saya akhirnya terjun dalam dunia profesional untuk menggarap beberapa iklan profesional untuk di TV, untuk di sosmed, seperti itu. Nah, bagaimana langkah-langkahnya saya akan bongkar sama kalian, karena Mas Owen bisikin sama saya tadi, "Mas Putra, tolong bongkar semua dapurnya." Oke Mas Owen, kita bongkar ya Mas Owen ya. Tapi sebelumnya gini teman-teman, untuk menjadi seorang konten kreator, kalian harus tahu, apa sih konten kreator? Ini yang biasanya dilewatkan oleh banyak teman-teman yang masih pemula atau baru belajar atau baru terjun dalam dunia konten kreator. Di mana mereka berpikir yang penting gue buat video sebanyak-banyaknya tanpa memahami bagaimana sih step by step-nya, bagaimana sih saya ibaratnya menjualnya, atau bagaimana saya membuat personal branding.
Ini hal yang harus kalian pahami. Apa itu konten kreator? Apa aja bidangnya? Bagaimana aja karirnya? Pasti ini kalian tunggu ya kan? Apa sih hidup dari? Apakah dari konten kreator bisa menjadi hidup buat kalian? Atau masa depannya cerah nggak sih menjadi seorang konten kreator gitu kan? Lalu bagaimana sih langkah-langkahnya untuk menjadi seorang konten kreator? Kita bahas. Pertama, konten kreator itu sebenarnya tidak hanya tertuju pada soal video. Mungkin memang di zaman sekarang orang taunya konten kreator YouTube atau ya sekarang Instagram, Reels, TikTok gitu. Dan itu tidak salah menurut saya. Tapi sebenarnya konten kreator itu dalam bidang apapun, di mana tulisan di Twitter misalnya, mungkin suara, lalu video, foto, itu semuanya masuk dalam dunia konten kreator. Tapi memang betul sekali di era sekarang, kebetulan di eranya kalian ini yang masih muda-muda ini, memang dituntut saat ini itu semua dijadikan satu. Ibarat tadi hanya sebuah tulisan atau mungkin hanya sebuah audio saja gitu, lalu digabung visual, gambar gitu. Itu sekarang diminta jadi satu. Itulah akhirnya yang dimana Instagram dulu fokus di foto, pindah sekarang ke video. Video-video 30 detik, 15 detik, 1 menit gitu, Reels gitu. Bahkan TikTok pun luar biasanya yang tadinya cuman 30 detik naik ke 1 menit, sekarang sudah bisa 3 menit. Yang arti kata hampir mendekati YouTube gitu loh TikTok. Dan ini yang harus kalian pahami bagaimana kita ibaratnya memanfaatkan para platform ini untuk karir kalian. Mungkin kalian bisa lihat banyak orang, saya bahkan banyak lihat sekarang TikToker saat ini sukses di usia muda, melampaui saya bahkan gitu. Karena TikTok saya sendiri menyesal waktu itu TikTok pernah menghubungi saya 1 tahun lebih yang lalu zaman itu saya jujur saya tolak. Karena awalnya tentu image-nya kan kurang gitu ya. Di sini kesininya saya perhatikan TikTok mulai membenahi konten mereka atau isi-isi konten mereka sehingga hasil sekarang mulai sudah ada edukasi, mulai ada hal-hal yang sifatnya positif. Dan saya baru main TikTok 2 bulan jujurnya. Walaupun 2 bulan, walaupun saya baru memulai TikTok 2 bulan, lalu Instagram sejak COVID-19, berarti baru 2 tahunan saya main Instagram, di mana saya tadi fokus cuman di YouTube saja. Karena jujurnya saya sebenarnya orang yang tidak suka narsis dalam foto. Jadi saya nggak main Instagram tadinya, lalu saya juga nggak main TikTok gitu kan. Dan boleh jujur saya menyesal loh teman-teman. Beneran, saya sangat menyesal. Kenapa? Kalau kalian sadari pendapatan gitu ya, cuannya dari Instagram dan TikTok ini melampaui YouTube saat ini. Teman-teman saya yang sudah duluan bermain di Instagram dan TikTok itu luar biasa penghasilan pendapatannya. Nanti saya akan tunjukin beberapa bukti buat saya saja yang masih mungkin Instagramnya baru sekitar 19.000, lalu TikTok saya 2 bulan ini baru tembus di 12 ribuan, itu sudah bisa saya jual. Saya bisa jual dan dengan angka yang cukup lumayan. Oke. Nah, bagaimana menjadi seorang konten kreator? Saya langsung masuk aja karena waktu kita sangat singkat sebenarnya. Untuk menjadi konten kreator, saya bilang sama kalian harus kalian kerja keras. Sangat luar biasa kerja kerasnya saya pada saat saya memulai konten YouTube saya pada saat itu. Saya hanya punya YouTube saat itu. Di mana saya bilang tadi tahun 2017 saya awalnya cuma iseng teman-teman. Saya iseng tahun 2017 buat video drone, mungkin saya bisa tunjukin sama kalian ya. Video yang saya bilang jeleknya luar biasa ini video. Mungkin sebenarnya malu, cuma karena saya berpikir saya tidak boleh menghilangkan sejarah, maka ya udah saya biarkan saja. Ini video saya dulu. Saya tunjukin sama kalian. Ini jeleknya luar biasa ya. Oke. Nah, ada ya teman-teman muncul ya? Saya nggak bisa. Oh ya oke. Muncul Kak. Oke, saya kecilin aja volumenya. Nah, video ini saya buat dengan apa kalau kalian pengen tahu? Hanya kamera action cam. Mungkin kalian tahu Xiaomi yang harganya cuma 900.000 tahun 2017. Itu action cam yang paling murah. Saat itu kalian tahu GoPro harganya 5 juta, 6 juta. Mahal sekali. Saat itu saya malas lah, saya cuma buat iseng-iseng doang. Lalu saya beli action cam harga 900.000, saya ingat banget yang warnanya hijau itu. Lalu saya suruh pegang, teman saya megang. Jadi kayak ngambilnya asal-asalan seperti ini. Dan saya nggak pernah berpikir ini akan ditonton orang banyak. Ibaratnya seperti ini deh.
wah keren juga ya masuk YouTube ya. Ya udah saya coba-coba iseng deh buat ngomong asal aja. Terus videonya berjalan durasinya begitu aja, nggak di-cut, nggak diedit secara profesional, tidak. Ya kalau misal lihat panjang videonya dan goyang-goyang gambarnya. Tapi siapa yang sangka dalam satu hari pada saat itu dengan jumlah subscriber cuma 3 atau 5 orang, yaitu juga istri saya saat itu, mertua saya, kakak saya gitu kan, tontonnya tembus 1.000 dalam satu hari. Saya bingung, wah banyak juga yang nonton. Buat saya orang awam pada saat itu luar biasa ini, banyak juga yang nonton. Lalu 2, 3, 4 hari kemudian mulai tembus di 10 ribuan. Saya berpikir seru juga ya jadi konten kreator gitu. Lalu saya coba menjadi orang yang sok tahu lagi. Beneran saya bilang ini cuma sok tahu sebenarnya. Saya buat video yang berbau drone kembali. Kalau nggak salah saya bahas video drone-nya, bentar. Hanya ngomong-ngomong aja seperti ini. Oke, hanya ngomong-ngomong seperti ini aja. Loading dia. Nah, video seperti itu aja teman-teman. Dan waktu itu tontonannya ya lumayan lah. Nggak banyak, tapi saya berpikir, loh kok ada yang nonton? Buat saya subscriber cuma 5 orang pada saat itu bahagia sekali ya. Video saya yang pertama tadi tembus di angka hingga 43.000 tadi ya. Dan seminggu pertama ada 10.000 dan 11.000. Mulai dari sana saya mulai tertarik. Saya mulai tertarik buat konten. Saya buat kontennya mulai fokus di drone tadinya. Dan 6 bulan saya buat konten, kurang lebih cuma baru berapa puluh video dan semuanya dengan asal-asalan tadi. Saya mulai dikenal dalam dunia drone. Saya mulai dipanggil oleh banyak komunitas drone untuk mengajar cara belajar terbangin drone. Saya waktu itu berpikir, wah sebenarnya saya ini siapa? Saya sebenarnya sok-sok tahu juga sih sebenarnya gitu kan. Karena saya belajar drone dengan cuman cuma dengan otodidak. Jadi nonton YouTube orang luar negeri lalu saya tiru, nonton lagi saya tutup. Nah, singkat ceritanya seperti ini. Tahun 2017 itu saya bangkrut teman-teman. Tahun ini harus nyambung ya, harus nyambung. Tahun 2017 saya mengalami kebangkrutan yang luar biasa, angkanya luar biasa, 35 distro pada saat kita krisis moneter 2017 itu angka dolar tembus di 16.000 lah. Apa yang terjadi? Daya beli merosot sehingga pada saat itu saya kehilangan omset hampir 1,4 miliar. Hilang. Barang saya hilang, duit saya pun hilang saat itu. Yang keadaan secara ekonomi saya hancur. Jujurnya kondisi saya pada saat itu sangat terpuruk sekali. Saya ibaratnya buat ngasih susu anak tuh susah. Saya berpikir, waduh saya seperti apa nih? Nah inilah yang akhirnya memaksa saya untuk berpikir, oke, saya tidak punya apa-apa nih. Karena pada saat itu banyak distro melarikan duit saya. Duit dan barang saya dilarikan, mereka tutup, lalu uang dan barang saya diambil gitu. Singkat cerita saya bangkrut, lalu saya berpikir bagaimana cara untuk menghidupin, saya sudah berumah tangga pada saat itu ya. Lalu saya berpikir, oke, saya jual jasa drone saat itu. Nah, saya mulai fokus sekali membenahi cara membuat konten di situ awalnya. Oke, saya perhatikan konten kreator kayaknya menguntungkan, tapi saya tahu jumlah subscriber saya waktu itu cuma 100-an kalau nggak salah. Lalu saya berpikir bagaimana caranya. Terinspirasinya jujur melihat seperti Chandra Leo, lalu banyak lagi ada kayak Mas Anjas Maradita, lalu masih banyak lah konten kreator lainnya bahwa mereka masih muda, mereka bisa, kenapa saya tidak bisa? Ya udah, pada saat itu saya mulai mencoba terjun dalam dunia drone dan videografi. Selama 2 tahun itu bukannya gampang teman-teman. Arti kata pada saat saya merubah cara saya membuat video, mulai saya benahi cara pengambilan video yang benar, selama 1 tahun saya belajar tentang komposisi, saya belajar otodidak, saya banyak nonton dari YouTube juga, saya banyak nonton dari luar negeri. Lalu saya belajar komposisi, belajar tentang movement kamera yang benar, gimbal yang benar, cara mengatur cahaya yang benar, exposure yang benar. Yang arti kata itu semuanya adalah basic dari videografi. Selama 1 tahun saya memperdalam itu, 1 tahunnya lagi saya belajar untuk memperbagus konten saya. Singkat cerita dalam 2 tahun saja, yang tadinya channel saya 100-an tadi, dalam 1 tahun pertama tembus 1.000, saya ingat banget 1 tahun pertama 1.000 sekian, karena pada saat itu kalau tidak sampai 1 tahun, 1.000-nya kalau nggak salah YouTube itu akan menolak kita untuk mengajukan AdSense kan ya. Saya ingat banget bulan ke-11 sekian, akhirnya saya tembus di 1.000, tapi waktu itu 4.000 jam tayangnya belum dapat. Saya berjuang lagi selama 1 tahun,
Nah, di sini yang luar biasa, kita nggak akan pernah tahu konten kita yang mana yang akan meledak. Saya buat satu konten yang jujur mereview suatu produk yang ini brand besar di Indonesia. Produk itu ternyata cacat. Dan saya orang yang ngebongkar kecacatan itu. Sehingga pada saat itu viral, hanya dalam 1 bulan tembus 40.000. Dari 1.000 tadi langsung jadi 40.000 pengikut saya. Nah, mulai dari sana, saya bilang sama kalian bagaimana caranya menghasilkan duit? Ya ini. Seperti di depan kalian. Ada yang namanya AdSense. Ya, kalau AdSense saya bilang sama kalian jangan terlalu berharap. Angkanya mungkin buat kita konten kreator yang enggak tahu sih ya. Kalau yang saya rasakan, kalau dari AdSense itu kalau kita bukan mungkin levelnya seperti David Gadgetin atau artis-artis gitu. Kalau kalian cuman mindset dan tentang gua mau jadi konten kreator menghasilkan dari AdSense, gua bilang kalian salah besar dan kalian pasti akan kecewa. Kalian akan gagal jadi konten kreator, percayalah itu. Tapi kalau kalian berpandang jauh lebih besar daripada hanya sekedar AdSense, kalian bisa mendapatkan apa? Sponsor, brand ambassador, merchandise, produk kalian, event, workshop seperti yang saya isikan hari ini, lalu narasumber, yang misalnya saya besok ngajar di kementerian sebagai narasumber, yang saya dimana dibayar per jam, dengan angka jutaan per jamnya, saya besok ngajar 6 jam, lalu dari mana lagi berikutnya? Endorse. AdSense itu angkanya kecil, teman-teman. Buat saya tuh angkanya nggak pernah tembus di angka belasan juta. Tapi dari sponsor, itu bisa berlipat-lipat besarnya. Bagaimana caranya? Ya ini dia. Pada saat kalian fokus menjadi seorang konten kreator, saat kalian mencoba mengembangkan fokus ya, artinya kayak gini, jangan pernah jadi konten kreator yang, wah ini lagi boomingnya ini nih. Ya berarti saya, misalnya nih ya, lagi nih booming nih, di TikTok goyang-goyang pantat, ya udah saya buat konten goyang-goyang pantat gitu misalnya, atau goyang-goyang badan. Saya bilang sama kalian, kalau saya tidak akan lakukan itu. Saya membuat, kalau saya pribadi berpikir seperti ini, buatlah konten yang sifatnya positif buat kalian, yang akan mengembangkan nama kalian sebagai seorang konten kreator, mempersonal branding kalian, di mana itu akan berpengaruh luar biasa besar. Kenapa? Sebenarnya, nanti kalian akan secara offline itu padat sekali. Mungkin kalau kalian perhatikan misalnya saya, mungkin kalau kalian perhatikan saya share konten saya, kami di dunia videografi minoritas karena hobi dalam dunia videografi itu sangat kecil, komunitasnya, orang-orangnya tidak sebesar di bidang mungkin yang lain gitu ya. Kalian bisa lihat, saya tunjukin sama kalian, ini konten YouTube saya, jumlah subscriber-nya hanya 164 sejak tahun 2017. Lalu sejak COVID-19 melanda, itu jumlah tontonan saya merosot. 11.000, 2.000, 5.000, 10.000. Yang tadinya kalau saya nge-share, minimal itu biasanya 50.000. Di minggu pertama itu sudah tembus di 50.000, lalu minggu kedua sudah ratusan ribu tontonan. Tapi semenjak COVID-19, dunia videografi mulai merosot dan orang mulai beralih ke TikTok full. Tapi uniknya, saya bilang sama kalian, selama 2 tahun ini, walaupun kondisi mungkin secara ekonomi orang banyak yang drop, alhamdulillahnya saya tetap stabil. Dari mana? Offline. Offline saya cukup padat. Bahkan bisa dibilang yang dulunya kalau saya ngupload YouTube, saya kalau ngupload YouTube sebulan itu bisa 20 kali. Sekarang ngupload 4 atau 5 aja saya sudah kewalahan. Kenapa? Karena padatnya jadwal offline saya, padatnya jadwal saya untuk untuk online tapi tidak untuk di YouTube. Seperti saat ini webinar saya isikan, minggu ini aja saya ngisi webinar ada 4. Minggu ini saja. Hari ini dengan Evion, besok saya sama Kementerian Pendidikan, Sabtu Minggu saya ngisi 2 kelas secara online. Besoknya lagi saya ada lagi dengan pemerintahan Bandung. Yang mana kalau orang lihat saya dalam YouTube mungkin sepi. Tapi realitanya kenapa? Karena saya membuat image. Ini yang saya bilang tadi, kalau kalian mau buat konten, buatlah konten yang sifatnya positif, yang jangka panjangnya itu nama kalian semakin hari, semakin kalian berkarya, nama kalian semakin harum. Apa sifatnya? Mungkin edukasi, informasi, pendidikan, yang sifatnya bukan hanya sekedar hiburan sesaat lalu orang akan lupa dengan kalian. Ini yang pengen saya sampaikan sama kalian. Penting sekali.
Masa iya Bang? Oke, saya bongkar sama kalian. Ini contoh-contoh kecil buat kalian. Saya minggu ini saja sudah dapat 3 produk untuk saya review. Saya tunjukin ya. Saya memang dibisikin Mas Owen, Mas Putra, bongkar aja nggak apa-apa. Ya udah, biar teman-teman pada semangat nih, gitu. Baik. Ntar ya. Saya tadi ada capture. Oke. Ini. Nah, contoh seperti ini. Ini perusahaan dari Cina. Rata-rata kalau saya endorsean itu menanyakan langsung dari pusat. Ini salah satu perusahaan kamera yang mana untuk lighting. Dan mereka tuh sudah 2 tahun ini selalu mengirimin saya lighting mereka. Dan kemarin mereka membuat anak perusahaan baru namanya Lavocol. Wisionion, mereka akan mengirim saya lighting energy tube. Besok sudah dikirim bahkan sebenarnya. Lalu ada juga Lavocol. Nah, ini ada, saya begini sedikit deh. Kalau kalian perhatikan lighting yang di sana, itu juga punya mereka. Dan kalau kalian tahu alat-alat kamera seperti ini, seperti yang di belakang saya pakai juga, itu sebenarnya tidak pernah ada yang saya beli, semuanya gratis saya dapatkan. Jujurnya, kita konten kreator, di saat kalian berhasil mengejar mimpi kalian, saat kalian berhasil mempersonal branding diri kalian, percayalah kalian akan dikejar oleh semua brand, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Saya sudah pernah dihubungi sama Holy Land, itu untuk buat iklan ditayangkan di Eropa, video saya tayang di seluruh Eropa. Itu diminta oleh Holy Land. Enggak cuma ini, saya tunjukin lagi mungkin sama kalian yang ini agak seru nih. Kalian pasti tahu. Ini brand besar. Mereka ngirimkan apa? Kalian bisa baca, saya buka nggak apa-apa. Ini baru mereka chat beberapa hari yang lalu. Mereka akan kirimkan drone Mavic 3 Pro yang belum di Eropa aja belum dijual. Tapi saya sebagai content creator perwakilan Indonesia, mereka percayakan saya untuk mereview produk drone DJI yang harganya nanti akan dijual sekitaran 11.500.000 produk ini. Dan mereka kasih buat saya. Apakah kalian bilang ini angka yang besar? Saya bilang belum. Saya lagi kontrak sama ini, Lenovo Yoga Slim 7i Pro. Mereka berani bayar saya 30 juta hanya untuk menayangkan suatu video di YouTube saya dan story Instagram saya hanya 2 kali. Kalau mereka minta lebih lagi, mereka harus bayar lebih daripada itu. Untuk tabs keduanya, saya sudah minta bahwa kalau kalian mau di TikTok saya, ya nambah biayanya. Oke, ini bukan saya nyombong lah ya, karena memang ini kelas untuk membongkar. Ya sudah, saya bongkar. Saya tidak pernah membongkar pendapatan saya di manapun, tapi memang ini sebenarnya tujuan untuk memotivasi kalian. Bahwa saya dulu bukan dari orang berada. Ya maksud saya sempat drop, yang mana bahkan beli susu anak saya nggak mampu saat itu. Saya bilang sama kalian. Lalu bagaimana stepnya? Fokus. Kalau kalian punya mimpi, kalau kalian punya skill, kalau kalian punya kemampuan, maka kembangkan skill kalian dan kembangkan kemampuan kalian. Jangan pernah ikut orang. Misalnya nih, saat ini siapa ya? Mungkin di lucu-lucuan nih, saya lupa ini yang orang Medan yang pacar mereka pacaran berdua terus mereka buat lelucon joke yang saling ejek-ejekan pacaran sebagai suami istri begitu, dan mereka kan boom banget. Dan saya nonton waktu mereka diundang oleh Deddy Kobuzer, mereka sebutkan angka pendapatan mereka yang tadinya mereka bukan influencer, mereka bukan artis, tiba-tiba mereka berpenghasilan 150 juta per bulan. Wow, luar biasa sekali gitu. Tapi itu dia. Kenapa mereka fokus di sana? Tapi kalian tidak bisa lakukan itu di mana kalian di bidang ini nggak? Kalian di bidang ini nggak? Kalau nggak, jangan coba-coba. Arti kata gini, apa hal yang sifatnya skill kalian, ada hal yang nilai lebih dari diri kalian, pasti ada itu ya, maka kembangkan. Saya berusaha, saya kayak gini, saya juga kemarin teman-teman saya ada yang bertanya sama saya, Bang Putra, Abang 2 bulan bisa ngasilin 12.000 followers TikTok, gimana ceritanya? Saya sudah 2 tahun masih ribuan nih gitu. Saya berpikir saya begini, saya nggak ada buat TikTok saya dengan cara disponsori, tidak. Saya apa adanya aja, share. Tapi yang saya yakin gini, yang namanya ilmu, yang namanya edukasi, informasi yang penting, itu akan diserap sama orang. Kalau hanya sekedar hiburan sesaat, mungkin saat ini Anda akan jadi terkenal, tapi jangka panjangnya, saya yakin tidak. Nah, dari mana konten kreator berpenghasilan? Kalau menurut saya, kalau Anda pengen sukses dalam dunia konten kreator, buatlah personal branding yang sangat kuat. Dan menurut saya dalam sifat edukasi zaman ini. Di mana kalian nanti akan sangat sibuk.
Saya 2 tahun ini teman-teman habis keliling 18 kota di Indonesia dan semuanya dibayarkan, mulai dari kemarin habis dari Labuan Bajo, lalu dari Flores, Flores Labuan Bajo ya, Makassar, lalu dari Makassar saya lanjut lagi ke Toraja, dari Toraja saya lanjut ke Lombok, dari Lombok saya lanjut ke Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang. Saya sudah keliling pokoknya 18 kota di Indonesia. Alhamdulillah saya nggak ngeluarin duit. Mulai dari tiket pesawat saya, asisten saya, semuanya ditanggung sama sponsor. Enak nggak tuh? Enak ya? Enak. Tapi bisa nggak sih kalian di tahap itu? Saya bilang bisa. Karena teman saya baru merintis TikTok dan saya sudah sampai di level hampir mirip saya. Dia sudah mulai banyak di-endorse oleh produk-produk. Dia hanya fokus di TikTok. Dia main skateboard, lalu saya bilang fokus di sana. Jangan pernah goyah terhadap konten. Karena nantinya image yang harus dibentuk itu adalah image di mana pengikut kalian, intinya gini, kalau kalian ingin bawa pengikut dalam diri kalian, pasti pengikut kalian itu mengikuti kalian, memfollow kalian karena satu hal. Dia butuh informasi kah? Dia butuh hiburan kah? Dia butuh sesuatu dari kalian yang mereka tidak miliki. Nah, itu dia. Jangan seandainya kalian buat konten hari ini lelucon, besok kalian serius, besok apalagi pindah lagi, sehingga nanti semua pengikut kalian, followers kalian bingung, ini konten mau dibawa kemana ya? Sehingga konten sudah tidak asik, mereka akan hapus kalian, gitu, unfollow. Siapa yang rugi? Kalian. Kenapa? Karena jujurnya kita konten kreator itu sebenarnya hidup dari followers. Sponsor itu masuk dari, kenapa sponsor mau masuk ke Putra Usaha? Apakah karena Putra Usaha hebat di videografi? Putra Usaha hebat di videografi misalnya, tapi followersnya cuma 200-300 dan dianggap tidak menghasilkan, orang nggak akan mau. Kenapa? Karena sebenarnya iklan, sponsor, brand ambassador yang saya miliki, merchandise yang saya jual dari pakaian yang saya buat gitu ya, lalu workshop pun, atau narasumber seperti ini mengundang saya, kalau seandainya saya tidak punya sesuatu atau followers, mereka tidak akan mau datang ke saya. Karena yang namanya iklan, teman-teman, itu butuh massa. Followers itu massa kalian. Mereka mungkin tidak menggaji kalian secara tidak langsung, tapi yang saya yakini adalah sebenarnya tanpa followers saya tidak akan pernah sampai di tahap ini. Itulah kenapa hal berikut yang saya lakukan. Hal berikut yang saya lakukan adalah memelihara followers saya. Bagaimana caranya, Bang? Saya lalu dirikan di Indonesia ini, saya adalah founder dari Video Maker Squad Indonesia. Saya bangun sejak tahun 2020 yang lalu. Tujuan saya apa? Mengukuhkan. Sehingga semua videografer di Indonesia, khususnya di komunitas videografer di Indonesia, akan masuk dalam wadah yang saya bangun. Yang mana wadah itu dibangun, orang taunya VMS siapa nih? Oh, Putra Usaha. Sponsor kalau berpikir, VMS itu siapa? Foundernya? Oh, Putra Usaha. Kegiatan VMS selalu ibaratnya saya berikan, saya wadahi. Ibaratnya saya ngeluarin duit buat event mereka, itu saya mau. Karena saya berpikir, hari ini saya ngeluarkan uang, misalnya sekian puluh juta, nanti sponsor akan masuk lebih daripada itu. Jadi sebenarnya secara tidak langsung, teman-teman, di saat Anda ingin jadi seorang content creator, maka kalian jadilah orang yang low profile. Saya tipikal, kalau misalnya teman-teman ya, Instagram saya nge-DM, percayalah saya akan balas kalian. Itu saya. Sehari itu bisa paling kecil 50.000 DM Instagram saya dan semuanya saya balas. Kecuali DM-nya minta, Bang, fallback Bang. Bang, minta nomor WA Bang, itu baru saya nggak balas. Kata saya nggak ada urusan nih yang kayak gini. Tapi kalau kalian bertanya, Bang, soal videografi seperti ini. Bang, bagaimana meniti karir konten kreator begini-gini. Percayalah, kalian akan saya balas. Karena kenapa saya lakukan itu? Karena menurut saya, tanpa kalian atau tanpa mereka, saya nggak akan bisa di tahap ini. Lalu dengan menjadi orang yang low profile, jadi orang yang mau berbaur seperti itu, Anda sebenarnya sudah mengangkat channel kita sendiri atau membranding diri kita sendiri. Bahwa, oh, Bang Putra orangnya asik, nggak sombong, orangnya mau berbagi, nggak pelit. Nah, mereka yang saya butuh gini, yang saya dapatkan dari apa? Respect. Nih ya, kuncinya ya. Kalau kalian pengen sukses dalam dunia konten kreator, kalian pelihara followers kalian, lalu berikan respect kalian, percayalah nanti yang bayar kalian sponsor, bukan mereka. Kalian mungkin merasa capek ngebalesin chat mereka, ngasih ilmu terhadap mereka.
Padahal sebenarnya kebaikan kalian telah membawa sponsor datang kepada kalian. Itu dan luar biasa, saya bilang sama kalian. Saya brand ambassador dari 3 brand. Mungkin kalau kalian tahu produk kamera ini, Insta360, saya adalah brand ambassadornya, sudah 2 tahun saya jadi brand ambassador. Lalu mungkin kalau kalian di belakang saya itu ada gimbal stabilizer, itu mau dari Moza dan Vayu. Itu mungkin di Indonesia teman-teman banyak yang nggak tahu, karena memang dalam kontraknya, kontrak bawah tanah kita judulnya, saya itu brand ambassador Moza dan Vayu. Yang arti kata untuk 2 brand ini saya bisa lakukan review di brand seperti saingannya saya tidak bisa lakukan. Yang mana teman-teman? Menjadi brand ambassador. Keuntungannya apa? Ya, semua produk apapun yang harganya berapapun, jika mereka mengeluarkan, maka kalian harus dapat. Itu dalam kontrak ada. Jadi misalnya Moza seperti ini, harganya 8 juta. Lalu besok mereka lagi mengeluarkan RS lagi yang harganya 8 juta. Lalu mereka mengeluarkan lagi yang seri Leica yang harganya 10 juta. Mereka wajib kirimkan kepada saya. Itu hak saya. Dan tiap bulan mereka akan gaji saya lagi. Moza, gimbal, atau apapun, selama produk itu adalah produk brand ambassador yang tertera dalam kontrak, kalian akan dapat uang bulanan dan kalian akan dapat semua produknya. Mau harganya 10 juta, 20 juta, 30 juta, itu hak kalian. Enak nggak? Enak. Dan nanti kalau di kontrak pertama habis, lalu kontrak kedua berikutnya, emang ini bisa dijual, Bang? Bisa. Karena kontrak itu berlaku untuk barang yang dalam 1 tahun yang sama. Tentunya ibaratnya seperti ini, saya sudah miliki 6 dulunya. Beberapa sudah hilang. Lumayan kan? 8 juta dapat, jualin 6 juta, 7 juta, kan lumayan. Itu yang kita para influencer sebenarnya dan konten kreator cari duit. Saya bilang sama kalian. Itu baru dari sifatnya sponsor atau endorse atau brand ambassador. Bagaimana dengan di luar itu, Bang? Yang paling luar biasa besarnya adalah dari Putra Aus yang darinya cuman konten kreator menjadi profesional. Saya pernah garap Neo Remasil dengan budget hampir 500 juta biaya. Saya sutradaranya. Lalu kemarin besok saya live sama pihak Kampuin. Kalau orang Riau di sini ada yang tahu Politeknik Caltech Riau. Nah, itu adalah salah satu kampus perusahaan minyak Caltex. Dan kemarin saya baru ngerjakan proyek video virtual mereka, video kampus iklan virtual mereka, dan besok tayang. Dan saya ngisi live bareng mereka besok di Instagram jam 1. Dan itu angkanya luar biasa. Ini yang paling saya berdampaknya, bahkan banyak yang mungkin subscriber saya banyak mengeluhkan, Bang Putra kok sekarang jarang sekali ngupload YouTube? Ya saya mohon maaf, karena offline-nya saya atau online di luar YouTube, di luar TikTok dan semuanya padat aslinya. Bulan ini sampai tanggal 28 besok, saya baru bisa istirahat. Hampir full, sampai tanggal 28 besok saya ngisi webinar, ngisi workshop, besok Jumat ke BSD, ngajar ke kementerian, lalu saya kemarin sudah dihubungin lagi sama Kementerian Kelautan. Ini yang bisa saya kasih bayangan gambaran sama kalian. Pada saat kalian berhasil menjadi seorang konten kreator, itu peluangnya bukan dibilangin, Bang, jadi konten kreator ada masa depannya nggak sih? Bilang luar biasa. Capek ya ada yang mungkin. Saya sudah 12 produk saya tolak. Sombong banget, Bang. Masa iya 12 produk saja? Iya, karena saya nggak sanggup menerima itu semua. Saya bilang, waduh, yang harga-harga di bawah 5 juta saya tolak dulu deh di bulan ini. Saya bilang sama mereka, mohon maaf saya bulan ini nggak bisa. Kalau kalian mau 3 bulan ke depan, kirim produknya. Tapi kalau seandainya kalian ragu untuk mengirimnya, mending 3 bulan lagi hubungin saya lagi. Saking segitu padatnya jadwal kita untuk mereview produk. Sponsor itu akan masuk semua, endorsan akan masuk semua, belum event gitu. Bulan depan saya sudah ngisi jadwal juga di Bandung. Saya juga ngisi di Kementerian Rencana Kelautan. Ya ini dia. Nah, bagaimana seandainya ngatasin kegagalan? Saya bilang inovasi. Kalau soal mengatasi kegagalan banyak nih yang bertanya, Bang, gue takut. Kan jadi konten kreator ngurangin duit. Ya, saya bilangin, jujur ya, bahkan mungkin di zamannya saya tahun 2017 saya menjadi konten kreator tidak sesulit zaman kalian saat ini. Saat ini tuh menurut saya jauh lebih sulit lagi semenjak adanya Reels sama TikTok. Itu semua orang seluruh Indonesia ini, bahkan seluruh dunia ini pengen jadi konten kreator, teman-teman. Sehingga persaingannya jadi sangat ketat lagi. Yang arti kata kalian butuh apa? Inovasi.
Nah, bagaimana cara inovasi kalian yang tahu. Saya sendiri sebenarnya mencoba masuk dalam dunia TikTok. Karena saya perhatikan YouTube mungkin lagi drop. Karena semua orang bergeser semua ke TikTok. Bergeser ke TikTok semua, oke saya juga main TikTok deh akhirnya gitu. 2 bulan ini saya mencoba. Saya sendiri mencobakan banyak beberapa style. Misalnya oke saya coba dulu memberikan tips dan trik tanpa ada audio atau tanpa suara saya. Beberapa video berhasil tembus di 100.000 FYP, 300 ribuan FYP, ada yang enggak. Lalu saya mencoba bagaimana mengenali algoritma TikTok. Ini lebih sulit menurut saya daripada algoritmanya YouTube. Gitu. TikTok tuh nggak ada jam kayaknya. Karena pada saat saya ngupload yang 300.000, itu jam 11 malam. Dan tembus 300.000 besoknya. Lalu saya coba lagi di jam yang sama, cuman 2.000, 3.000 gitu. Saya bingung bagaimana. Lalu saya coba merubah style saya membuka opening. Oke, orang bilang untuk di TikTok 3 menit pertama itu sangat penting. Oke, saya coba 3 menit yang pertama dengan kualitas audio yang baik dan semua berhasil beberapa. Ada yang tembus di ratusan ribu, ada juga yang enggak. Tapi apakah saya harus mengeluh atau tidak? Ya enggak. Terus inovasi. Terus mencari sampai mungkin apa ya, followers atau pengikut atau netizen nih berpikir bahwa kalian pantas untuk diikuti. Karena kalau menurut saya nih, contoh di TikTok, algoritmanya bisa dilihat dari jumlah orang men-share ulang video kalian. Karena saya perhatikan di 300 video yang saya, 300.000 tontonan itu di-share orang hingga 700 kali. Yang tembus di 100-an ribu cuma 56 kali, ada yang 100 kali saja. Yang arti kata berarti di TikTok kalian harus kayak membangun jaringan. Kalau YouTube kan enggak, kalian tidak perlu membangun jaringan. Nah, yang berarti kata seperti ini, kalau kalian buat konten YouTube, buat konten Instagram, lalu membangun TikTok, sepertinya tidak bisa semuanya satu video yang sama, style yang sama dihantam ke sama gitu, nggak bisa. Kalian harus punya, oh TikTok style-nya begini, oh Reels gue harus begini di Instagram, oh YouTube gue seperti ini. Itu yang saya rasakan saat ini ya. Saya merasakan bahwa untuk ketiga platform ini tuh kalian harus punya style yang berbeda. Nggak bisa sama sih. Tapi saya nggak tahu kalau dicoba misalnya kayak apa ya? Yang sekarang tuh kayak apa sih? Stand up comedy. Stand up comedy ini agak unik untuk yang lucu-lucuan, sekedar hiburan tertawa. Saya perhatikan mereka semuanya sama. Tapi kalau untuk edukasi, saya perhatikan enggak. Karena saya perhatikan beberapa teman-teman saya yang saya kenal, yang di YouTube 600.000, 700.000, di TikTok mereka cuma 3.000, 6.000. Ada apa ini gitu? Kenapa kalau saya perhatikan? Oh iya, setelah analisa, dia hanya mengcopy hasil video di YouTube-nya pindahkan ke TikTok. Dan kayaknya pengguna TikTok itu enggak sama dengan pengguna YouTube menurut saya. Hobinya, stylenya, atau karakter orang yang menontonnya nggak sama. Oke. Kita masuk di Q&A kali, Mbak Larissa. Apa masih cukup waktu? Masih cukup waktu, sekitar 15 menitan lagi, Kak Putra. Oke, baik. Nah, sebentar. Saya tadi mau bahas ini nih. Saya pengen share kepala kalian. Ntar saya disangka gede ngomong doang nih Mbak Clarissa, ya kan? Ah, masa iya? Putra Usa siapa sih? Gitu ya. Mungkin saya share ada video. Ini waktu saya sama perusahaan Belkot. Nah, sama perusahaan Belkot ini seru sebenarnya teman-teman. Mereka datang kepada saya waktu itu lewat Instagram deh, Mas Putra, pernah kami di manajemen Belkot. Mereka menantang saya, Mas Putra, kami pengen buat satu konten, tapi saya nggak mau Mas Putra pakai kamera profesional. Katanya Mas Putra ini jago B-roll nih katanya, dan jago dadakan. Saya ditantang mereka untuk datang hari itu, lalu saya nggak punya konsep, karena mereka nggak memberi saya konsep. Pokoknya datang ke toko cat yang mereka sediakan, pagi itu langsung buat video, jam 3 sore harus selesai. Dan saya hanya menggunakan smartphone saya. Dia bilang, pokoknya pakai smartphone, Mas Putra nggak boleh pakai kamera profesional. Nah, dengan Belkot ini, kalau saya berhasil, saya itu dapat dua. Pertama, saya dibayar 15 juta hanya untuk buat ini. Yang kedua, saya dapat cat mobil saya gratis.
Ya lumayan ya, ngecat Woven seperti ini, setahu saya kan hampir 20 juta. Dan mereka siap ngecat mobil saya secara cuma-cuma, plus saya dapat 15 juta dari mereka. Sembari ngisi webinar mereka. Enak ya jadi content creator. Pada arti kata, gampang banget nyari duitnya. Oke, berpikir sejenaknya mungkin begitu. Ada satu lagi, ini kalian tahu mobil Wuling? Mobil ini waktu itu dikirim ke rumah saya kurang lebih 5 hari untuk saya review. Sama, mereka kenal saya cuma lewat dari Instagram. Saya ditantang sama mereka, Mas Putra buatin kami video 1 menit untuk di Instagram saja, lalu review mobil kami. Saya hanya syuting dari jam 9 pagi. Mobilnya mungkin 5 hari di rumah, tapi untuk saya mengenali fitur-fitur mereka. Lalu saya buatkan video 1 menit untuk Instagram, sama review saja. Jadi bukan video profesional, bukan. Hanya video singkat aja, dan mereka berani bayar saya 10 juta hanya untuk video segampang ini, teman-teman. Ya. Lalu ini ada lagi salah satu kamera, bukan preview, sorry. Ini untuk live streaming pada saat awal-awal COVID-19 terjadi. Mereka juga hubungin saya. Padahal saya bilang tadi, pada saat COVID-19 terjadi, channel YouTube saya bisa dibilang ngedrop. Tapi mereka masih tetap, karena mereka melihat yang penting biasanya itu tolong koneksikan antara YouTube Anda sama Instagram Anda. Dulu TikTok belum ada ya. Nah, ini produk harga sekitar 16 juta, teman-teman. Ini buat saya. Hanya buat review saja. Saya tidak diminta untuk video profesional. Ini pakai drone dan semuanya saya aja. Ini saya bilangin, kalau pada saat kalian pengen buat karir kalian bagus, jangan juga buat videonya asal-asalan. Itu kalau saya pakai selalu tim. Toh kita ibaratnya produk ini produk mahal-mahal semua. Yang arti kata ya saya berbagilah sama teman-teman saya dengan kru-kru saya. Jadi saya gaji mereka, terus saya biar menghasilkan kualitas video yang baik. Nah, kamera ini live streaming ini udah saya jual. Begitu saya live beres, reviewnya beres, langsung jual. Nah, ini Nero Masil. Kalau kalian artisnya kalian tahu, saya yakin. Ini yang Marsal, kalian pasti tahu ya, Marsal sama Widika di zamannya lagi booming-boomingnya. Itu pada saat itu saya minta jadi director, ini videonya yang untuk tayang di 1 menit mereka.
Panjang ya, 3 menit. Oh, ini 3 menitnya. Nah, ini video yang saya bilang, oh ini yang Pertamina. Ini saya pernah nggarap video Pertamina. Ini kalau kalian tahu mobil Raffi Ahmad yang kebakar, yang Ferrari Raffi terbakar di event ini. Nah, pada saat penggarapan video event ini tuh saya ditunjuk sebagai direkturnya. Jadi memang mewadahin semua kru. Jadi ada beberapa tim kamera yang dimana saya kepalanya di eventnya. Nah, ini Videomaker Indonesia dulu. Itu semuanya subscriber saya, teman-teman. Mereka adalah berawal dari semua subscriber. Itu yang saya bilang sama kalian. Bagaimana sih saya berpikir, bagaimana saya membangun emosi dengan para subscriber saya. Sehingga saya terinspirasi pada saat itu bangun wadah yang namanya Videomaker Indonesia. Yang mana saya akhirnya mencoba, saya dengan PD-nya datang ke salah satu kampus besar Gunadarma. Lalu saya menawarkan, kalian punya auditorium, boleh nggak saya pinjam? Nanti saya akan umumkan kegiatannya di mana, gitu. Dengan PD-nya aja, gitu. PD nih, YouTube saya nih masih 100.000 saat ini, saya ingat banget 100.000-an datang ke kampus. Kenapa? Saya butuh auditorium yang sangat mewah. Saya berpikir yang mana gratis gitu loh. Kalau bayar kan 50 juta gitu. Di mana 50 juta sayang banget ya. Ya udah saya datang, kita barter gitu. Dan alhamdulillahnya karena memang saya jujur habis ngegarap kampus itu, iklan kampus Gunadarma yang 2020 itu saya yang buat 2 kali. Lalu saya mengajukan ke pihak kampus, boleh nggak saya pakai auditoriumnya? Nanti saya cantumkan nih nama kampus kalian, eventnya diadain di mana. Itu lalu mereka setuju, ya udah akhirnya saya buat waktu itu deklarasi Videomaker Indonesia yang mana foundernya saya saat itu. Dan semua yang datang itu sebenarnya adalah subscriber YouTube, karena saya umumkannya di YouTube. Dulu saya nggak punya itu Instagram, saya nggak punya TikTok dan semuanya. Semuanya diumumkan lewat YouTube sama di Facebook saya, teman-teman. Pentingnya membangun sebuah komunitas buat kalian terutama. Itu saya bilang sangat penting. Kalian harus bisa membangun komunitas kalian. Misalnya nih, kalian mulai dari sekarang sudah berpikir, saya akan jadi konten kreator di bidang apa. Contoh, teman saya dalam bidang misal bahasa Inggris. Gitu. Maka dia akan mencoba membangun komunitas teman-teman sekolah, mulai dari anak SMP, SMA, kuliah. Gitu. Mereka akan bangun. Yang mana nanti dia akan suka ngasih pendidikan gratis gitu ya, atau dia secara live, nanti gua akan live di Instagram gua nih jam sekian, kalian nanti akan bebas bertanya sama gua gitu misalnya. Itu juga saya sering lakukan kalau di saat di jadwal saya mulai agak sedikit longgar, saya suka live di Instagram, yang mana nanti semua orang mau bertanya saya akan jawab. Itu membangun apa? Rasa respect. Semakin mereka respect, yang saya rasakan itu tadi, semakin banyak pengikut kalian. Karena apa? Biasanya satu orang akan bawa sekian orang jadinya. Ada yang kata, mending ke Putra usah deh, orangnya asik, orangnya low profile, orangnya mau kuotanya dijawab. Karena sering sekali saya menemukan di DM Instagram tuh begini, nggak nyangka ya dibalas. Konten kreator lain nggak ada yang balas loh. Bang, makasih loh, gue ngefans sama lu. Gue nggak nyangka lu bales gitu. Karena biasanya yang lain nggak bales. Saya berpikir kenapa ya gitu. Segitunya berarti gitu. Dan begitu kita balas, mereka itu kayak luar biasa senangnya gitu. Kayak yang balasan dari kita tuh menjadi kayak nilai plus gitu loh. Bukan hanya sekedar sebuah balasan biasa, tapi bentuk rasa respect. Dan respect itu akan membawa mereka akan bawa dalam komunitas mereka. Gue kemarin bahas ini sama Putra Usa dibalas loh. Akhirnya nanti temannya datang, gue balasin chat mereka. Itu gue bangun. Jadi kita kayak ngebangun apa ya, komunitas yang kita bangun gitu, bahwa gue harus punya masa yang mana mereka itu loyal ke kita, dan gue hanya butuh respect mereka gitu. Saya hanya butuh respect mereka, saya nggak butuh uang dari mereka, karena yang menggaji saya nanti adalah sponsor, ambasador, produk gitu. Keren banget nih Kak Putra. Jadi intinya jangan kita bisa low profile untuk tetap bisa dapetin respect dari para followers kita ya Kak Putra ya. Nah, selanjutnya kita boleh nih Q&A. Kayaknya udah pada nunggu-nunggu banget untuk bisa Q&A bareng Kak Putra nih.
Oke, mungkin ada yang ingin bertanya. Di kolom chat banyak banget ya, Mbak Clarissa. Iya, Apa kita ini tunggu yang bertanya langsung kali ya? Biar oke. muncul gitu. Kita kasih untuk yang pertama yang berani untuk open cam dan juga langsung open mic nih untuk tanya langsung sama Kak Putra Ausa. Oke, ada yang ingin bertanya? Bisa raise hand? Saya Kak, Oke, mau Kak. Ada Kak, mau nanya Kak. Ya. Oke, open cam ya, rekan-rekan. Oke, boleh Kak Tasya Ayu. Mau nanya. Yes, aku apa atau siapa? Oke, boleh Kak Tasya Ayu dulu. Oh, sorry. Wait, aku mau buka kamera. Oke. Makasih. Yes. Halo Kak Putra Ausa, salam kenal ya. Halo Mbak Ayu ya? Iya, Oke, halo Mbak Inah, baru muncul Mbak Ayunya. baru muncul ya, sorry. Nah, ya jadi aku mau tanya, pernah nggak Kak Putra itu ngalamin sisi di mana lagi drop banget, terus gimana cara motivasinya? Tuh pertanyaan. Boleh dua nggak sih pertanyaannya? Boleh, boleh. Boleh. Oke, yang kedua, aku mau tanya gini, di komunitas yang Kak Putra bangun itu, Kak Putra jadi kayak bikin manajemen nggak? Oh, oke. Dua itu Ketika ya? nanti ada ketika ada itu ada yang membutuhkan shoot di mana gitu, yang datang bukan Kak Putra tapi komunitas Kak Putra itu. Berlaku seperti itu, Kak? Oke. Biar aku ada tipsnya juga, memanage orang itu gimana gitu. Baik. Thank Yang you. pertama, ya sama-sama Mbak Ayu. Yang pertama, saya sering sebenarnya. Percayalah, di saat kalau nanti kalian semakin padat itu tertekan sih sebenarnya. Saya pernah mengalami fase tertekannya luar biasa. Karena saya pada saat itu belum memanage. Awal-awal karir saya naik di 2019 ya. 2017 saya bangun konten, 2019 saya mulai banyak sekali panggilan, lalu endorsan yang masuk, sebulan bisa 30 produk masuk, dan kesalahan saya pada saat itu semua saya terima. Nah, masalahnya yang paling berat adalah mereka mengirim produk biasanya minta deadline-nya ada. Waktunya sekian Mas Putra ya, tanggal sekian harus tayang, tanggal sekian harus tayang. Sehingga saya tertekan sekali. Waduh, ini belum beres, yang ini udah dikejar lagi, ini dikejar lagi. Nah, ini membuat apa? Mood saya berantakan yang luar biasa. Tapi satu hal, saya bilangin, kita pada saat, khususnya saya seorang sebagai videographer, saya adalah seniman. Seniman itu bekerja pakai hati. Mut-mutan juga seniman itu. Tapi pada saat kita terjun menjadi seorang profesional, maka karakter itu harus kita hilangkan. Kita tidak bisa idealis. Pada saat kita menerima suatu produk yang sudah kita okekan, gitu ya, walaupun kebanyakan dari mereka tidak pernah kontrak. Itu produk yang dikirim 15 juta ke saya, nggak ada kontraknya. Cuman, Mas Putra, ya biasanya mereka email lalu mengatakan kami dari perusahaan ini, kita mau kirim produk, gitu misalnya. Kalau Anda oke, kami akan minta alamat Anda, lalu nanti pajaknya mereka juga yang bayar dari Cina sana, dan mereka kirim. Nggak ada kontraknya. Ibaratnya kalau saya barang datang lalu nggak saya review, mereka tuh nggak bisa apa-apa. Tapi sama aja menghancurkan karir kita. Karena kita butuh bekerja sama dengan orang-orang. Mereka ibaratnya secara tidak langsung yang menggaji kita. Gitu kan. Dan itu membuat saya tertekan saat itu. Bagaimana caranya? Ya, saya mulai belajar memanage. Pertama, yang kedua, saya memaksa diri saya untuk tidak moody. Bahwa, hey, lu harus profesional. Resiko lu nerima produk sebegitu banyaknya, maka ya udah. Ada beberapa tentu yang molor waktunya pada saat itu, tapi saya email mereka kembali dengan mohon maaf dengan baik-baik. Kebanyakan dari mereka pasti menerima. Jarang sekali saya menemukan ada brand yang marah-marah, protes atas ketelatan kita mereview produk mereka. Itu bisa dibilang kayaknya nggak ada. Paling cuman kayak berdebat sedikit, mereka minta waktu mungkin diundur 3-4 hari saja, jangan sampai sebulan, seperti itu aja. Jadi bagaimana caranya Mbak? Ya itu tadi, belajar dari sana, manage diri kita, dan tanamkan sih di otak kita bahwa pada saat Anda terjun dalam dunia profesional, Anda tidak bisa membawa karakter idealis Anda tidak bisa membawa karakter moody Anda.
Saya adalah tipikal moody sebenarnya. Biasanya kalau mood saya jelek, saya susah untuk bekerja. Saya susah untuk ngedit video. Tapi saya sadar bahwa, oh nggak bisa. Anda profesional. Maka jelek apa tidak mood Anda pada saat itu, kerjakan semaksimal mungkin. Dipaksa. Nah, cara yang terbaik itu tadi, seperti saya bilang tadi. Akhirnya saya menolak sekian banyak produk akhirnya kemarin. Karena saya sadar waktunya nggak cukup. Karena jadwal saya sudah 3 bulan ke depan itu sudah isi, saya bilang. 3 bulan ke depan itu udah terisi nih. Nah, Anda mau nunggu nggak 3 bulan? Kalau nggak usah. Gitu. Anda hubungin saya lagi 3 bulan lagi. Itu yang pertama, Mbak Ayu. Yang kedua, bagaimana saya memanage tadi ya. Kalau di Videomaker Indonesia, saya menunjuk beberapa orang untuk jadi admin. Tapi semua adalah sahabat-sahabat terbaik saya. Orang-orang yang sangat saya percayai untuk membangun ini. Itu bakalan susah. Ya, membangun Videomaker Squad itu penuh dengan drama. Jujurnya ya. Banyak orang yang masuk tapi cuma pengen mendomplang atau cuma pengen sekedar terkenal saja, lalu atau sekedar cari ribut deh di komunitas kita gitu ya kan. Yang mana saya sebagai seorang founder nggak bisa dengan anarkis. Ibarat, gue nggak suka sama Anda keluar. Jangan lakukan itu. Kenapa? Karena tindakan kita nanti akan mencitrakan kita jadi orang yang seolah-olah kayak yang semena-mena. Padahal kita benar, Mbak Ayu. Padahal kita benar bahwa ini orang misalnya sumber masalah, lalu saya akan kick dia gitu. Tapi bagaimana cara meng-kicknya? Nah, ini yang harus kita hati-hatikan. Lalu bagaimana caranya? Saya bangun sebuah aturan. Di Videomaker Indonesia, itu saya buat aturan seperti ini. Teguran sekali, teguran 2, 3, Anda di-kick permanen. Gitu. Lalu saya tunjukin beberapa admin, orang yang saya percaya. Yang kedua saya lakukan seperti ini. Videomaker Indonesia itu ada di 44 kota seluruh Indonesia grup WA. Jadi misalnya, saya bangun untuk menchapterkannya, ada grup WA Kota Jakarta, ada grup WA Kota Tangerang, yang mana mereka tidak boleh di kota yang berbeda. Itu kalau cara saya mengatur manajemen saya. Jadi misalnya Jakarta hanya boleh, Anda domisili Jakarta. Anda harus masuk Videomaker Jakarta. Anda nggak boleh masuk di Lombok, Medan, Papua, nggak boleh. Papua ya Papua, Makassar, Makassar, Toraja, Toraja. Padahal kan masih Sulawesi Selatan juga, tapi nggak bisa karena jaraknya sudah jauh. Makassar masuk Makassar, Pindrang Sidrap masuk Sidrap, Toraja masuk Toraja gitu. Lombok masuk Lombok, Bali, Lombok kan dekat tapi nggak boleh masuk. Di Bali, Lombok di Lombok. Sehingga nanti setiap chapter ini saya selalu tunjuk satu orang yang menurut saya dia bisa dipercaya, didewasakan di antara semuanya, lalu dia bisa dipercaya. Nah itu saya lakukan, Mbak. Jadi semua nanti ada satu lagi grup WA, ada satu grup WA lagi yang mana semua admin masuk dalam grup WA ini, tapi tidak member. Gitu, bahwa maksudnya bukan member biasa, tapi admin inti itu nanti masuk dalam grup WA khusus admin. Jadi kalau saya mau saya mau memberikan apapun penting, saya cukup lempar kirim ke seluruh lain. Nah, begitu saya membangunnya, Mbak. Jadi komunitas ini berjalan dengan lancar jadinya. Oke, terima kasih Kak Putra. Jadi begitu ya Kak Ayu ya untuk penjelasan dari pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mungkin boleh Kak Sari Dewi ya. Silahkan pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya kepada Kak Putra. Yeah. Boleh tahu Kakak background-nya tadi bukan ini ya, bukan dari bukan dari musisi. Iya, saya dulu kuliah musik. Kuliah musik itu ada skripsi nggak? D3. Dia bentuknya bukan skripsi. Jadi kalau di musik itu saya ngambil industri ya. Kalau di industri musik itu hanya ada sampai D3. D3-nya jadi diploma, dan kita tidak buat skripsi tulisan begitu, tidak. Tapi kita buat panggung show. Jadi nanti beberapa calon saya sampai lupa namanya. Calon mahasiswa yang mau lulus ini itu nanti dikumpulin sekian misalnya 20 orang, maka biaya panggung, sewa gedung, alat, tim, band, kru, semuanya kita yang bayar. Resikonya begitu kalau di musik biasanya. Kecuali S1, Mbak. Kalau S1 dia nanti ada ujian praktek plus dengan teori. Karena kalau S1 masuknya ke klasik dia biasanya. Gitu.
kebetulan saya bikin konten tentang skripsi gitu. Tapi Oke. ada psikolognya gitu. Misalkan kebanyakan anak-anak kan kena mental gitu kan. Misalnya di ghosting dosen segala macam. Jadi itu namanya konsulin gitu Mas. Oh Saya iya. kira Mas juga ngerjain skripsi gitu kan. Kalau iya bisa ini kita collab gitu Mas jadi pembicara Oh, gitu. ya kebetulan kalau di musik skripsinya beda. Saya baru tahu diploma kan, karena kalau di Indonesia ini untuk industri, jadi kalau musik industri itu nanti dia live, jadi manggung, ngeband gitu konsepnya, gitu Mbak Sari. Berarti nggak ada riset penulisan ya? Nggak ada kalau di industri, kecuali yang S1 klasik ada. Berarti diploma semua jurusan emang nggak ada? Nggak Atau ada. cuma musik? Maksudnya musik itu dibagi dua. Kalau di Indonesia pertama jurusan yang industri larinya lebih ke industri musik gitu atau komersial gitu. Kalau yang klasik, kalau klasik itu nanti ada pencatatan, dia ada buat kayak modul, dia juga buat modul tentang apa? Sampai lupa, 2008 saya 2011 dulu sudah lupa saya ini, udah belasan tahun yang lalu saya lupa namanya apa. Jadi nanti ada penulisan skripsi untuk teorinya ada kalau tapi hanya untuk jurusan musik klasik gitu. Tapi kakak berarti disuruh bikin lagu atau apa gitu? Iya, Untuk kalau itu tugas iya. akhirnya? Tugas akhir saya buat lagu. Gimana? Kalau misalnya kita mau minta kakak bikinin lagu buat perusahaan kita bisa tuh ya? Waduh, Berkolaborasi. saya itu kebetulan buat lagunya itu lebih ke fokus. Kebetulan saya ini musisinya di bass. Iya, jadi pada saat itu saya buat musik tapi solo. Jadi ujian akhir saya itu solo bass gitu. Jadi cuman saya sama drummer saat itu. Kalau misalnya buat musik selalu menyarankan klasik. Karena kalau di klasik mereka akan banyak fokus terhadap banyak jurusan. Misalnya mereka belajar keyboard, mereka belajar tentang gitar juga, lalu mereka belajar banyak gitu. Kalau di industri dia fokus ke satu gitu. Beda sih. Oke, baik ya Kak Sari. Oke, banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tapi sayangnya durasi kita sudah cukup ini Kak Putra. Jadi mungkin rekan-rekan yang pertanyaannya belum dijawab nih, bisa langsung tanya lewat DM ya Kak Putra ya, pasti akan dibalas ya. Kalau mau dibalas yang satu boleh nih. Mau balas ini bagus sih pertanyaan. Bertanya bagaimana cara mengatasi rasa tidak percaya diri. Ini bagus banget, sumpah. Karena saya mengalami ini fase di awal saya ngevlog. Sampai saya bisa ngomong di depan kalian dan ribuan orang tuh luar biasa. Boleh saya balas, Mbak? Oke, silakan Kak, satu lagi. Nggak Ini dihitung terakhir kok. ya. Oke. Oke, ini ada Mbak Nisa ya, Nurjana. Bang izin bertanya, Kak. Bagaimana cara mengatasi rasa tidak percaya diri? Apakah itu akan sangat berpengaruh pada konten yang kita buat? Benar sekali. Di awal saya buat konten, mungkin kalau kalian mau buat nonton konten saya di paling awal nggak pernah saya hapus. Itu sejarah buat saya. Saya itu mukanya pucat dan ngomongnya tuh kayak terbata-bata. Itu saya alamin hampir di 6 bulan pertama. Karena saya masih tidak percaya diri saya mampu gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Membiasakan diri aja. Pertama depan kaca, saya biasa suka ngomong di depan cermin. Lalu yang kedua, belajarlah menganggap kamera seperti saat ini adalah manusia. Memang rasanya aneh ya menganggap ini kamera loh gitu. Tapi saya percaya, saya tidak hanya berbicara terhadap webcam saya saat ini, tapi karena ada kalian semua yang menonton. Jadi seolah-olah saya memandang kamera ini adalah kalian. Bagaimana saya terbiasa berbicara seperti ini? Menurut saya hanya urusan waktu. Dulu saya kalau kalian nonton kaku sekali luar biasa, tapi karena sering dipanggil jadi narasumber, sering mengajar, sering ngisi webinar seperti ini, sehingga kayak webinar hari ini sama sekali tidak memikirkan apa yang saya mau ngomong, teman-teman. Saya cuma ingat, oh ya, materinya ini udah, saya akan berbicara natural nanti aja seperti itu. Dan itu akan terbentuk dengan sendirinya dengan seiring waktu kalian sering sekali buat konten. Lalu nanti di saat konten kalian mulai naik, mungkin kalian mulai dipanggil buat jadi narasumber, berbicara itu jadi hal yang biasa nantinya. Harus paksakan, harus biasakan menurut saya. Kalau kalian tidak pernah mencoba, ya nggak akan pernah jadi. Gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Putra untuk penjelasannya. Ini sebenarnya masih banyak banget pertanyaan di kolom chat ya. Tapi sekali lagi karena durasi kita, jadi mungkin nanti pertanyaan-pertanyaannya bisa ditampung, bisa ditanyakan melalui DM ya Kak.
Kalau untuk masih seputar di content creator ataupun videografi, insya Allah dibalas oleh Kak Putra Ausa nih. Siap. DM aja Instagram saya balas. Oke. Rekan-rekan nanti yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung ke IG-nya Kak Putra Ausa ya. Bisa search Putra Ausa ya. Iya, konten saya semuanya berbaunya pokoknya Putra Ausa. Udah. Oke, terima kasih Kak Putra atas penjelasannya yang sangat luar biasa sekali. Nah, rekan-rekan semuanya, setelah ini kita akan ada sesi foto bersama Kak Putra nih. Nah, jangan sampai kelewatan momen ini, rekan-rekan semua bisa langsung open cam. Oke, semuanya bisa open cam ya. Kita akan foto bersama. Untuk gaya yang pertama, kita akan menggunakan gaya formal terlebih dahulu. Untuk Kak Putra sudah sering ya foto dengan Evian dengan 3 gaya. Oke, gaya yang pertama yaitu gaya formal. Rekan-rekan bisa bergaya formal, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, oke. Sudah, Kak Aiza? Oke. Untuk gaya yang kedua, yaitu kita bisa menggunakan gaya bebas. Nah, rekan-rekan semua bisa ekspresi sesuai dengan keinginan rekan-rekan. Seheboh mungkin boleh banget. Oke, boleh. Ayo Kak Putra, kita. Untuk Evian yang ketiga ya, Kak Putra. Oke, boleh dimulai. 1, 2,